Hello, welcome back again with me Iqbal Hanur. Ya, untuk teman-teman yang udah lama mantengin video saya dan ini udah 3 hari kita tidak mengupload video karena ya seharusnya saya hari Sabtu atau Minggu kemarin udah ngupload video ya. Misalnya kayak market outlook untuk minggu ini maupun itu dari review signal gitu. But actually untuk di minggu ini insya Allah saya bakalan aktif lagi untuk record video karena 2 hari belakangan saya beneran lagi nggak di rumah ya. Artinya saya lagi posisi di luar kota, lagi ada urusan ya teman-teman semuanya. And then kali ini saya beneran untuk nge-update video makro ya. Karena saya udah bilang juga ini di grup di Trade with Iqbal, udah bilang bahwa di minggu ini penuh data yang sangat sibuk dan akan membawa pasar cenderung yang volatile dan mendatar. Sedangkan IHSG kita dihajar gap up di hari ini sejak opening yang menjadi sinyal hati-hati. Nah, kalau lihat teman-teman di sini benar ada pure ini, ada lonjakan yang saya sendiri heran tadi pagi itu. Ya, ini kok kenapa ini bisa naik ya kalau kita lihat dari secara 1 hours ya. Ini di jam 9 ini tiba-tiba melompatnya jauh nih teman-teman. Yang artinya ini ada pertanda sebuah manipulasi market yang hati-hati untuk besok. Nah, ini juga teman-teman bisa ngeliat di sini ya bahwa ini udah ada tanda selling tuh, udah pressure udah gede tekanannya. Ketika ini openingnya ya, dari sejak opening kita lihat sampai dia punya all time high untuk di candle hari ini di weeknya tuh 0,71% hingga 1% lah ya kita hitung tadi itu. Nah, cuman kalau kita lihat sekarang kan ini udah sellingnya udah mulai gede loh teman-teman. Hati-hati ini. Ini seharusnya udah mulai merah kan. Kalau kita lihat dari time frame H4-nya, makanya hati-hati nih untuk di market IHSG udah 0,94 tadi 1% lebih nih. Nah, itu that's why kenapa saya bilang hati-hati dulu lah untuk hari ini gitu kan. Karena kalau kita lihat dari tadi pagi pun juga nih saya ada ngirim berita ya dari CGS ya, International Sekuritas. Dia mengatakan bahwa menguatnya mayoritas indeks di bursa Wall Street diprediksi akan menjadi sentimen positif di pasar. Sementara itu terkoreksinya harga mayoritas komoditas dan cukup lemahnya kinerja keuangan beberapa emiten di kuartal 2 2025 serta posisi indeks IHSG ya yang sudah jenuh beli berpotensi menjadi katalis negatif untuk indeks harga saham gabungan. Dan IHSG diprediksi akan bergerak bervariasi cenderung melemah. That's why kenapa saya bilang saya nggak ada ngapain-ngapain lagi di sini. Saya hanya share berita karena ini beneran full data seharusnya minggu ini karena ada keputusan suku bunga juga. Nah, di sini saya mau bilang nih, yang mana saya juga ada mau update bahwa ada salah satu influencer ya saya sebutin aja namanya Pak Gabriel itu yang punya exchange thrift, dan di video kasih solusi dia udah bilang ya waktu itu kalau dia sempat bilang kemungkinan di 2026 ini suku bunga itu akan dipangkas sebanyak 6 kali. And dia bilang correct me if I wrong. So saya izin kepada Pak Gabriel untuk memperbaiki gitu kan. Karena bagi saya yang sudah saya beri sering-sering saya kasih tahu kepada para subscriber saya, para follower, tidak akan ada yang namanya pemotongan suku bunga terlalu banyak, apalagi di 2026 sampai 6 kali. Nah, itu saya heran ini datanya Bapak ini nyarinya dari mana gitu kan. Izin dulu ya Pak. Ya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, saya sebelum membahas tentang pangkas suku bunga sampai 6 kali tadi yang saya bukan ngejudge ya, saya hanya mengkoreksi itu nanti ya di akhir-akhir video. Saya mau bahas dulu nih untuk data di minggu ini ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau dari kita lihat lah dari berita tidak ada terlalu over lah. Cuman di minggu kemarin ada berita bahwa Trump sama Powell itu ya. Trump sama Powell itu lagi ninja untuk bangunan The Fed. Sampai si Trump ini berusaha untuk as always nekan si Powell bahwa come on ya. Secara pelan-pelan narasinya si Trump ini untuk ya pemangkasan suku bunga. Dibuktikan ya. Waktu ini kalau teman-teman ngelihat videonya, terutama teman-teman yang udah nge-follow Instagramnya saya ini, kemarin kan saya sempat update tuh beritanya dari si Powell sama si Trump ya,
yang mereka lagi meninjau bangunan. Dan di mana di video itu saya nunjukin ya di teks Inggris itu ya, kalau si Trump ini bilang ini kok ada kelebihan dana sekitar 2,5 miliar US dollar kalau saya nggak salah. Dan dia nunjukin si Powell, dan Powell nanya, nengok ini apa ini, kan? Dan ternyata ya Trump ini kan kayak tujuannya biar kamu korupsi ya gini ya kan. Nah, kasih tekanan batin lah, kasih tekanan psikologis lah ke Powell biar mereka nih ya cepat-cepat lah pemotongan suku bunga ya. Padahal untuk pemangkasan suku bunga kan itu dibutuhkan suara member FOMC banyak, itu nggak salah saya 6 atau 11 orang ya, bukan hanya Powell sendiri gitu. Nah cuman pas Powell ngecek bla 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 segala macam, oh ini bukan, ini biaya untuk di gedung yang beda, bukan yang gedung ini, bukan renovasi gedung utama dari the Federal Reserve-nya punya the Fed. Yang utama ini bukan, itu di kota yang lain. Misal kayak di Indonesia kan ada yang Bank Indonesianya dari kota Pekanbaru, ada dari kota ya mungkin kayak di Surabaya, terus ada di kota-kota besar lainnya gitu kan. Ya nggak seharusnya semuanya itu all in di Jakarta kan. Nah ini kan pusatnya nih yang lagi mereka tinjau gitu. Tiba-tiba kayak Powell bilang, si Trump ngomong, ini uangnya dari mana gini ya. Powell bilang, oh ini gedungnya beda, bukan gedung yang ini gitu. Untuk biayanya pun ini udah sekitar 3 tahun lebih lah ini untuk proposalnya gitu, biayanya juga. Jadi ini salah data nih kata si Powell kan. Oh saya kalau jadi Trump malu sih waktu itu. Nah intinya waktu itu di terakhir itu ada wartawan tuh ngomong seperti ini teman-teman. Jadi kemauan Mr. Presiden ini apa bla 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 segala macam gitu kan. Apa Trump ngomong yang seingat saya waktu itu ada berita. Intinya si Trump ini ngomong, ya saya berharap bahwa ya langsung pemangkasan suku bunga gitu kan. Nah dia ngelakuin hal ini di minggu kemarin karena di minggu ini teman-teman itu dia jadwal yang padat. Saya bilang ini kalau kita lihat this week ya, untuk di kalender, kalau kita lihat di hari Thursday, di hari Kamis, itu ada FOMC statement dan juga Fed interest rate decision yang mempertahankan suku bunganya di 4,50 BPS. Artinya kan ditahan, tidak ada pemangkasan suku bunga. Jadi kenapa si Trump nih as always saya bilang dia menekan si Powell ini biar untuk pemangkasan suku bunga. Ya, apapun caranya itu. Nah, karena dengan kondisi yang mereka berbeda, si Trump melihat bank sentral lain udah pemangkasan suku bunga nih gitu kan. Terus juga dengan Trump ada trade tarif tadi, ini mau nggak mau harus dengan pinjaman yang lebih rendah. Karena kan saya bilang terus sama teman-teman kalau ini trade war ini memang positif untuk pengusaha yang ada di negara Amerika itu, karena mau nggak mau mereka kan ngurangin impor, otomatis mereka memproduksi hasil dari negaranya itu sendiri dan mereka mau nggak mau harus ekspor, nggak bisa impor lagi tuh untuk pengusaha di Amerika. Caranya biar mereka bisa tumbuh dengan masif adalah dengan menurunkan suku bunganya. Ya, itu cost of borrowing yang harus benar teman ketahui. Nah, cuman ini kan berseberangan dengan prinsipnya the Fed. Karena ya the Fed ini ya teman-teman yang saya beritahukan ya bahwa mereka ini dulu ya ketika ini lagi dilantik mereka bersumpah dan mereka mempunyai dual mandate atau 2 mandat yang harus dipegang sebagai anggota the Federal Reserve ya. Apa itu? Yang pertama adalah price stability dan maximum employment, yang artinya ketahanan harga atau inflasi ya, dan juga dengan maksimal tingkat kerja atau yang pengangguran itu nggak ada gitu. Itu yang mereka jaga. Walau di 2021 ini Paul pernah bilang bahwa the Fed itu memfokuskan untuk price stability-nya. Karena di 2020 kan the Fed itu sampai pemangkasan suku bunganya itu banyak teman-teman. Saya lupa tuh sampai berapa kali. Yang intinya itu sampai kalau nggak salah saya itu di 0,25 BPS lah suku bunga untuk nge-growing ekonomi US gitu. Nah, tapi di 2021 karena suku bunga yang sangat-sangat rendah itu yang menciptakan inflasi, hyperinflasi, akhirnya di 2021 The Fed akhirnya menaikkan lagi kembali suku bunganya sampai beberapa kali gitu. Nah, that's why kenapa dia bilang ya sekarang fokusnya The Fed itu untuk price stability aja. Mereka terus memperhatikan yang namanya inflasi tadi. Karena ya cost of borrowing itu naik pada tahun 2021.
Artinya suku bunga pinjaman di 2021 itu naik karena suku bunganya sebelumnya itu rendah di 2020. Masif kan? Hanya dalam 1 tahun itu langsung masif kenaikannya inflasi di Amerika. That's why kenapa itu mereka harus memperhatikan suku bunga itu benar-benar kompleks ya, lebih komprehensif, nggak main potong-potongan gitu. Seperti para influencer di luar sana gitu ya. Itu teman-teman. Ya, walaupun dengan mereka mentargetkan core PCI itu di 2% atau artinya itu tingkat inflasi inti itu harus selama 2% selama per tahun. Nanti teman-teman bisa untuk ngelihat kalau untuk di CPI inflation itu bisa ngelihatnya tuh di Bureau of Labor Statistics ya. Itu kayak apa ya? BPS-nya Indonesia lah, Badan Pusat Statistik lah. Ini teman-teman bisa lihat Consumer Price Index di sini, terus di Consumer Price Index summary. Nah, ini teman-teman bisa lihat lah. Nanti kesimpulannya juga nanti dikeluarkan sama The Fed sendiri kok gitu. Nah, kalau misalnya nengok core PCI itu teman-teman bisa lihat di Bureau of Economic Analysis. Nah, oke. Nah, di situ teman-teman untuk mencari datanya. Nah, kalau kita lihat kembali nih untuk di minggu ini, kan banyak banget nih teman-teman ya. Nah, di sini juga kita lihat adanya kayak nih CB Consumer Confidence ya. Kita lihat bahwa kepercayaan konsumen itu sampai mana gitu, dan di mana di sini untuk ekspektasi pasar itu lebih tinggi daripada bulan lalu. 95.9 yang sebelumnya 93.0. Artinya ini tingkat konsumen, kepercayaan konsumen untuk mereka membelanjakan barang itu naik ekspektasi pasar untuk sekarang. Artinya kan masih adanya inflasi ya. Berarti ekonomi untuk US itu good gitu. Terus ada jobs opening. Terus kalau kita lihat terus di bawah di hari Rabu ya, tadi malam ya. Terus ada ADP non-farm employment change yang mana mereka memperkirakan di sini adanya tingkat karyawan, tingkat tenaga kerja di luar sektor pertanian perubahannya itu naik sebesar 82.000 yang sebelumnya mereka minus 33.000, yang artinya teman-teman kan mereka AGP ya itu kan yang dari CME nih yang kemarin yang saya bilang tidak sesuai data ya, mereka pengen ADP employment change rate pokoknya apa yang kemarin tuh ternyata datanya berbeda ya. Jadi ya sebenarnya nggak bisa dipastikan AGP ini valid atau enggak, karena AGP ini kan bukan berasal dari The Fed ya. Saya katakan lagi, ini AGP ini bukan dari The Fed, tapi ini merupakan dari sebuah lembaga, yang mana ini sebuah lembaga yang ini tuh kayak dibayar atau memang udah kerjasama. Jadi mereka dari bank yang di luar The Fed, misalnya kayak ada bank sentral negeri luar, ada JP Morgan, terus ada Citibank and others bank gitu, ada hedge fund dan juga trader retail, itu mereka mantaunya dan mereka ya fundingnya tuh ke sini ke SME untuk melihat data apa yang akan terjadi sebelum The Fed itu mengeluarkan data. Ini patokan mereka gitu. Nah, walaupun nggak 100% ya teman-teman, karena kan kita udah buktikan kemarin itu datanya salah ya. Terus kalau kita lihat ini dari GDP kuartal ini juga mengalami kenaikan di kuartal kedua, artinya ini good untuk USD. Ya, makanya kalau di gold kita lebih kebanyakan ya, palingan nanti untuk selling lah. Nah, untuk di hari Kamis ada keputusan suku bunga ya. Ini yang paling sangat-sangat krusial. Terus ada core PCI yang barusan saya bilang tadi. Yang ini diproyeksi itu lagi mengalami kenaikan. Terus untuk klaim pengangguran awal juga ini juga mengalami kenaikan ya. Ya, penganggurannya klaimnya naik ya walaupun tipis. Terus kalau kita lihat ini dari Jumat ya, non farm payroll ya, NFP ini datanya turun. Nah, kan artinya udah saya mixing nih. Ya, tingkat kerjanya turun tapi dari ADP-nya tingkatnya prediksinya naik. Ya, artinya kan ini sebenarnya kan data itu mixing sebenarnya. Banyak nih Bang, banyak banget teman-teman, ini sebenarnya data ini lagi mixing. Artinya kan sebenarnya yang mau sama The Fed ini adalah untuk mereka ini soft landing. Nah, FYI teman-teman ya, sebenarnya ya soft landing tuh bukan berarti The Fed ini pengen mangkas suku bunga, tapi mereka itu pelan-pelan. Terus kalau di hard landing mereka pemangkas suku bunga itu secara brutal, yang artinya ini bakalan ngeciptain
crash di market, ya dimana hard landing tuh data-data itu sangat-sangat mendukung untuk pemangkasan lebih cepat gitu kan. Yang bilang kayak gitu saya bilang ya perlu belajar dulu lah bos gitu kan. Karena sebenarnya perbedaan spesifik dari soft landing sama ini ya. Saya akan cari gambar dulu ya. Soft landing versus hard landing. Ya ini gambar ini. Nah, biar lebih seru lah. Mana ya gambar yang cocok? Nah ini aja deh. Ya. Yang mana teman-teman bisa ketahui bahwa kalau ini gambar dulu ya. Ya. Nah, intinya soft landing itu merupakan ya The Fed itu tetap saja dia pengen melakukan pemangkasan suku bunga dengan syarat ya tidak ada indikator ekonomi yang negatif dan juga pertumbuhan inflasi yang bertahan di 2%. Artinya tidak adanya resesi. Jadi itu ya namanya soft landing. Kalau hard landing merupakan ya itu sebuah pertanda bahwa ekonomi dari US itu adanya resesi dan pertumbuhan indikator ekonominya itu negatif. Itu namanya hard landing. Ya. Bukan berarti soft landing ini ya kemauan suku bunga. Soft landing itu merupakan The Fed itu pengen mangkasin suku bunga tapi pelan-pelan biar dolar tuh nggak crash. Tapi hard landing itu merupakan pemotongan suku bunga secara masif gitu kan. Bla 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 segala macam gitu kan. Enggak. Sebenarnya yang barusan saya bilang tadi itu yang namanya soft landing dan hard landing. FYI dulu waktu awal saya bikin macro video update, saya bilang masih sama kayak statement saya sebelumnya. Tapi ketika saya udah pelajar lebih ulang, ternyata soft landing dan hard landing lebih datanya seperti itu teman-teman. Terus ya kalau kita lihat apakah suku bunga dipotong 6 kali di 2026? Ya saya sini bantu koreksi ya bang. Nah ini seperti yang udah saya sering bilang ya. Nih, saya kasih tahu ya. Kalau misalnya kamu punya teman yang sakit, kamu nanyanya kemana gitu? Nanya ke teman yang ngejaga, nanya ke perawatnya yang ngejaga, nanya ke saudaranya yang datang ngejenguk, atau langsung nanya ke dokter yang nanganin teman kamu atau teman kamu yang pasien itu. Ya tentunya kan kamu nanyanya ke dokternya langsung karena dia nanganin. Karena apa yang dikeluarin sama dokter nanti mulut ke mulut yang didengarin sama ya mau pasien, mau perawat segala macam itu kan udah pasti beda dong. Tidak seakurat yang diteliti oleh dokter tadi. Begitu juga dengan data Bank Sentral Amerika. Tanyanya ke The Fed. Ya, ke The Fed kita nyarinya, bukan ke lain-lain gitu. Nah, oke, nanti kita cek di sini ya seperti yang udah saya sering kasih tahu. Kamu buka nih Monetary Policy, terus meeting calendar and information ya yang ini. Kamu scroll ke bawah di bulan Juni itu ada projection material. Kamu buka itu PDF ya. Buka itu PDF. You scroll ke bawah ya, kamu scroll ke bawah nih. Di page halaman 2 dari 17 halaman. Nih, saya zoom in. Kamu bisa ngeliat di sini bahwa di 2025 itu poin ya material federal funds rate perkiraan suku bunga itu di 3,9 yang artinya ini kemungkinan harganya itu di 3,75 BPS hingga di 4,0 BPS. Dan di 2026 itu di 3.6 atau di 3,6 artinya ini kemungkinan suku bunganya berada di 3,50 BPS hingga di 3,75 BPS. Yang artinya kalau nanti sampai anggap nih di 40 BPS 2 kali pemotongan suku bunga di akhir tahun ini ya. Artinya kan di 2026 itu ada kemungkinannya 2 kali. Itu dari The Fed-nya sendiri yang ngomong ya. Nih. Terus kalau kita scroll lagi ke bawah ya di halaman page 4 of ya 17 yang dari 17 halaman ini di 2026 kita bisa ngelihat anggap nih besok di akhir tahun ini di suku bunga pangkas 2 kali nih 4,0. Hanya 3 orang member FOMC yang bilang ya ini pemangkasan suku bunga sampai di 3,5 atau di 3,25 ya artinya ini sekitar 2 atau 3 kali doang gitu di
tahun depan nggak ading 6 kali. Terus kalau kita lihat dari CME ya, yang tadi saya bilang, ini siapa sebenarnya EDGP ini siapa, CME Group. Yo, kamu lihat di sini misalnya di current target untuk di 4,25 sampai 4,50 sekarang itu masih persentasinya di 96%. Turun dari 4 poin ya sampai ke 4,25, artinya di bawah 4% atau di bawah 4,0 BPS itu hanya 3% kecil. Mau harap apa gitu. Jadi hanya ditonin 2 kali terus. Lalu kita turun ke probabilitasnya. Di mana? Nah, kita lihat di sini untuk pemangkasan suku bunga itu kita bisa lihat di tanggal 9 sampai di tanggal ini 12 ya. Ini untuk kita ngeliat bahwa persentase majority pemotongan itu sebesarnya di mana? Ya kita lihat aja di kolomnya. Kalau misalnya di kolom tanggal nih ada deretan 2 ya birunya ini, berarti itu valid gitu. Tapi kalau misalnya hanya satu saja seperti ini berarti enggak. Ini berarti hitungannya kita di tanggal 9 sama di tanggal di bulan 9 ya di September hingga di bulan Desember ini. Nah, 59% sama di 42% gitu. Di bertahan 4,000 hingga 4,25 atau 4,0 BPS hingga 4,25 BPS, terus 3,7 BPS hingga 4,0 BPS. Artinya ya sebanyak 2 kali lah ini. Di 2026 kita bisa lihat ya. Di sini ada di bulan 3 ya, terus sama di bulan 7. Ini kita bisa ngeliat bahwa ya walaupun dengan persentase yang beneran sangat kecil teman-teman, semakin tipis karena kan data-datanya itu belum keluar. So saya kayak ini dari data mana ya Allah ini sampai 6 kali pemotongan suku bunganya gitu. Apalagi yang teman-teman yang udah sering nonton saya yang udah tahu ya kalau ada yang namanya itu banner cycle. You know banner cycle bro. Jadi saya bilang berulang kali kalau di tahun 2026 nanti itu merupakan peak dari ekonomi kita ngejual aset. Ya pemangkasan suku bunga sampai 6 kali itu gimana gitu. Jadi butuh data lagi teman-teman ya. Nah jadi begitu. Lalu kita lihat dari chart ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat kalau di minggu ini karena saking berbahayanya banyak data ekonomi yang sedang ditunggu. Kita lihat dari secara daily aja deh. Ya. Ini teman-teman. Itu gold itu udah mulai sideways. Ya. Kalau kita turunin ke 4H. Juga ini mulai sideways semua. Nah. Tidak ada pergerakan mau naik atau turun. Jadi market risk on, market risk off. Kita nggak ada lagi untuk saat ini. Market memang beneran risk on. Karena kita bisa melihat bahwa banyaknya suku bunga yang dipotong, terus tarif yang udah ya cukup mulai mereda. Cuman teman-teman yang perlu diingat, sekarang itu tanggal 28 ya. Sekarang tanggal 28, saya bilang akhir Juli loh untuk kita last waktu untuk bisa euforia. Lihat nanti tanggal 1 yang penundaan tarif Trump tadi gitu. Kita belum lihat nih data seluruh negara seperti apa hasilnya ya. Kita lihat nanti tanggal 1 itu seperti apa teman-teman. Makanya kalau saya lihat ini sekarang dengan posisi yang ada gap up, hati-hati. Saya takutnya nanti anggaplah dihajar lagi nih sampai di hari Kamis nanti nih kan. Atau di hari Rabu deh, besok. Ya kan dibantai naik dulu kan. Habis itu hari Kamis sebelum pengumuman pemangkasan suku bunga atau ditahan, tiar gitu. Itu bisa ditutup langsung ke 7.517 ini dulu. Ya. Atau teman-teman ini di area gap yang ini yang pernah kita tonai dulu di 7.470. Nah makanya hati-hati teman-teman. Saya pun kaget nih kok tiba 1% nih pas opening gitu kan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, data lagi ngeri gitu kan. Kita lihat dari Bitcoin juga udah mulai adanya correction. Di sini ada falling wedge, ini udah mulai keluar dari polanya. Ya, dari gold juga udah mulai cenderung mendatar. Terus kayak ini tiba-tiba komposa naik gitu kan. Walaupun di market di luar ya di Eropa ini sama Amerika oke lah mengalami kenaikan, cuman nggak sampai 0,5% mereka ini.
Bahkan di Nikkei Jepang hampir 1% mereka ini minus. Ya. Nah, minus loh teman-teman. Untuk di Jepang. Nah, mereka udah di peak loh. Hati-hati nih untuk kompositnya. Oke. Nah, jadi begitu teman-teman. So, jadi ya hati-hatilah untuk di minggu ini sampai di 1 bulan nanti, karena kita beneran nunggu data teman-teman ya. Dan juga pemangkasan suku bunga 6 kali di tahun depan itu tidak ada teman-teman ya. Oke. Jadi ya kalau misalnya kita mau nonton YouTuber segala macam nyari motivasi atau yang memang di bidangnya dia, oke lah. Tapi kalau misalnya melewatin dari itu, ya kita harus mencerna lagi. Jadi jangan sampai kita langsung mencerna nih, ini datanya valid atau enggak gitu ya. Izin ya Abang Gabriel ya, saya koreksi gitu kan. Karena saya ngeliat di sini dari datanya gitu. Nah, oke teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton video saya ini, and then stay jua dan hati-hati dulu untuk di minggu ini. Kalau mau taking profit aja dulu gitu ya. Makanya saya nggak ada terlalu masif dulu lah untuk bikin video, karena ini udah akhir-akhir bulan ini ya, rada-rada bahaya juga nih sih sebenarnya teman-teman ya. Oke ya, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube-nya saya, aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti ketika saya upload teman-teman itu langsung bisa ngecek ya. Ini pas nggak sih projectionnya Bang Iqbal, apa yang sih yang sebenarnya terjadi gitu kan. Jadi teman bisa langsung nonton gitu. Nah terus teman-teman ya nanti teman-teman kalau misalnya ini ngerasa benar-benar daging seperti Wagyu i5 ya kan, atau kayak makanan yang keren-keren yang enak mahal gitu kan atau apapun itu, teman-teman langsung bisa jawab di kolom komentar di video saya ini ya. Wah keren bang, gini-gini segala macam. Saya tunggu nih komentarnya gitu. Nah terus bagi teman-teman yang pengen join di grup Trade with Iqbal, yang mana di sini saya akan memberikan beberapa rekomendasi saham. Terus juga teman-teman bisa langsung kayak saling voting untuk saya bikin outlook atau reviewnya itu di YouTube. Itu di sini berita 24 jam, kita insight, kita diskusi bareng teman-teman, semuanya ada di grup ini. Ya bergabungnya dengan cara apa ya? Dengan cara klik link deskripsi video saya ini sekarang, maupun di link bio YouTube-nya saya ini. Ya, ini Trade with Iqbal yang Telegram yang ini ya teman-teman ya, saya tunggu. Dan terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, and share, aktifkan notifikasi bell loncengnya, share ke teman-teman kamu kalau memang ini beneran dagingnya, benar-benar butuh lah teman-teman kamu, tapi kamu nggak ngerti cara jelasinnya, kasih saja video saya ini di semuanya gitu. Oke semuanya, terima kasih, and then seperti biasa, salam gacor.